Warga Comboran Malang yang tinggal dan beraktivitas di sepanjang rel kereta api terancam tergusur. Hal ini merupakan dampak dari rencana sterilisasi jalur kereta api yang akan dilakukan oleh PT KAI Daob 8 Surabaya di sepanjang jalur stasiun Kota Lama hingga Jagalan Kota Malang. PT KAI Daob 8 Surabaya menginginkan jalur kereta api di wilayah tersebut di sisi kanan kirinya harus steril dari bangunan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang, Rifki Edgar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rifki. Baik Mei, baik Tribuners, bisa kami informasikan dari Kota Malang, di mana warga Comboran yang tinggal dan beraktivitas di sepanjang rel kereta api terancam tergusur. Hal ini dampak dari rencana sterilisasi jalur kereta api yang akan dilakukan oleh PT KAI Daob 8 Surabaya di sepanjang stasiun Kota Lama hingga Jagalan yang memiliki panjang sekitar 1,3 km. PT KAI Daob 8 Surabaya sendiri menginginkan bahwasanya jalur KA yang ada di wilayah tersebut, terutama di samping sisi kanan kirinya itu harus sterilisasi dari bangunan. Sedangkan di sana itu rumah warga yang berada di Kelurahan Sukoharjo, RT 9 RW 7 itu jaraknya kurang dari 2 meter. Hari ini mengakibatkan ratusan warga yang ada di sana terancam tergusur. Untuk itu sebelum sterilisasi ini dilakukan pada Selasa kemarin, PT KAI Daob 8 Surabaya telah melakukan koordinasi bersama dengan tokoh masyarakat sekitar, kemudian bersama dengan TNI Polri dan juga Satpol PP Kota Malang, di mana pada rapat koordinasi tersebut mereka bersepakat untuk membentuk tim khusus yang nantinya akan melakukan sosialisasi kepada warga sekitar terkait hal tersebut. Dan proses sosialisasi itu rencananya akan dilakukan mulai akhir Juni hingga awal Juli nanti, sebelum nantinya ada lanjutan terkait rencana sterilisasi yang akan dilakukan oleh PT KAI Daob 8 Surabaya ini. Meski demikian, saya juga sempat wawancara dengan sejumlah tokoh masyarakat di sana, seperti dengan Pak RW 07 Kelurahan Sukoharjo. Dia menyampaikan bahwasanya untuk terkait hal ini mereka masih belum tahu nanti apa yang harus mereka lakukan ke depan, karena mereka juga tidak mengetahui apa yang nanti akan dilakukan oleh PT KAI. Mengingat di sana sendiri warga telah hidup hampir 1 abad lamanya atau sudah berpuluh-puluh tahun di sana turun-menurun, dan ini yang nanti akan menjadi salah satu kendala saat proses sosialisasi nanti. Untuk itu warga sendiri meminta nanti kejelasan atau masa depan dari rencana tersebut nanti seperti apa, dan juga termasuk realisasi atau hal-hal yang lain, mengingat tak hanya perkampungan warga yang ada di sekitar Kelurahan Sukoharjo saja yang nantinya akan terdampak, namun juga ada PKL yang ada di wilayah Comboran sampai Jagalan, itu juga banyak sekali PKL yang juga akan terdampak dari rencana sterilisasi yang akan dilakukan oleh PT KAI Daob 8 Surabaya ini. Mungkin itu informasi yang bisa kami sampaikan dari Kota Malang, nih. Baik, terima kasih Rifki Edgar atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Eksekutif Vice Presiden PT KAI Daob 8 Surabaya serta Ketua RW setempat. Berikut tayangan untuk Anda. Pertemuan dengan warga ini Pak, membahas apa aja sih Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini bersama Pak Kapolri dari SPP Pak Rahmat ya. Kita ini merupakan rapat yang kedua, rapat lanjutan. Ya, ini tanggal 21 ya. 21 Juni kemarin, minggu kemarin kita di tanggal 14 ada pertemuan. Ini perwakilan dari Forkopimda Malang, kemudian dari beberapa Polsek, ada Polsek Sukun, Polsek Klojen, juga dari RT RW setempat. Salah satunya ada tujuannya yang pertama adalah akan rencana mensterilisasi ya jalur KA dari
Malang Kota Lama ke Jagalan, lanjut ke Depot ya. Sejauh Undangan tadi ini rencana pembentukan tim aset KAI, intinya itu. Tetapi sampai tadi masih belum. Nanti akan mengajukan perwakilan masing-masing instansi, masyarakat, tokoh masyarakat dan sebagainya itu nanti disampaikan, baru timnya akan dibentuk. Tetapi terkait dengan rencana penertibannya itu nanti dibahas dalam tim tadi yang kecil itu. Dan ini hanya mengundang tokoh-tokoh masyarakat aja nih tadi, ya Pak. Itu aja. Hanya itu yang kita terima infonya. Warga gimana Pak? Ini kan udah pertemuan kedua, dalam artian kan Saya warga udah tahu. pertemuan pertama tidak tahu di RW 7 karena dapat undangan, sehingga saya nggak bisa komen. Tetapi saya baru dapat undangan pertemuan hari ini. Nanti akan kita tindak lanjuti dalam tim kecil tadi itu. Saya kira itu. Gimana Pak? Warga Saya belum sosialisasi sampai hari ini dan belum menyampaikan pada warga. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.